Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas satu saham yang laba kuartal 2-nya ternyata tumbuh 116%-an. Jadi kita akan analisa saham ini baik dari sisi prospek bisnis, valuasi, harga wajar, dan juga dividennya yang tentu saja masih menarik. Tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Dan saham yang kita maksud adalah saham Tugu, yakni PT Tugu Insurance yang mencatatkan laba bersih 439 miliar pada semester 1 2024, yaitu di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024. Tapi nanti kita akan fokus ya guys ya pada kuartal 2 2024 yang labanya naik ratusan persen. Oke guys, jadi untuk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yaitu Tugu Insurance ini mencatatkan laba yang cukup menarik ya, 439 miliar pada periode semester 1 2024. Pada laporan keuangan di Juni 2024 yang telah terbit, di mana premi bruto sebesar 5,2 triliun mengalami kenaikan 39% year on year-nya. Selain itu, untuk premi neto juga tumbuh 33,7% secara year on year menjadi 2 triliun rupiah dan juga masih sejalan dengan kenaikan premi bruto guys ya. Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance, Emil Hakim, menegaskan bahwa kinerja positif perusahaan didukung oleh pertumbuhan pada beberapa lini bisnis yang memberikan kontribusi terbesar. Di antaranya adalah premi bruto yang diperoleh dari asuransi kebakaran yang tumbuh 61,2% secara year on year. Lalu ada asuransi rangka kapal tumbuh 13% secara year on year, onshore tumbuh 66,8% secara year on year, dan segmen lainnya yang juga mengalami kenaikan sebesar 28,8% secara year on year-nya. Kinerja Tugu Insurance meningkat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu karena strategi yang dilakukan perusahaan didukung dengan kondisi industri asuransi umum yang terus tumbuh dan juga perekonomian Indonesia yang semakin membaik lagi, kata Emil dalam keterangan resminya guys ya. Jadi kita melihat bahwa lini bisnis ya guys ya dari Tugu Insurance ini semakin ada peningkatan sehingga kita bisa melihat bahwa prospek bisnis di tahun 2024 ini untuk Tugu Insurance akan semakin baik lagi, dan semoga saja labanya pada kuartal 3 dan kuartal 4 bisa mencatatkan kenaikan ya dibandingkan dengan kuartal 2 tahun ini yang juga kita nilai angkanya sudah sangat besar guys. Dan untuk pendapatan Tugu Insurance ini didapatkan dari 84,3% dari premi neto, lalu 7,3%-nya dari hasil investasi, dan 8,4% dari lainnya. Sedangkan untuk premi brutonya yaitu dari asuransi kebakaran ya 33,2%, penerbangan 14,8%, pengangkutan 10,4%, rangka kapal 6,8%, rekayasa 7,1%, lalu ada offshore ya 11,4% dan onshore 2,4%, lalu lain-lain 13,8%. Jadi untuk Tugu seperti yang tadi kita sebutkan ya, di mana kuartal 2 2024-nya mengalami kenaikan 116%. Dari 111 miliar naik menjadi 240 miliar pada kuartal 2 2024 guys ya. Jadi untuk full year 2024 diproyeksikan labanya akan menjadi 878 miliar meskipun ada penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2023 yang juga 1,3 triliunan. Tapi apakah dengan penurunan laba bersih saham Tugu ini dividennya masih akan menarik atau tidak? Nanti kita akan proyeksikan untuk dividen saham Tugu di video ini. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Dari sisi valuasi, PE ratio di angka 4,6 kali dengan PBV 0,43 kali, yang berarti valuasi dari Tugu ini masih cukup under value guys. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas, di mana net profit marginnya ternyata juga cukup tinggi ya, di angka 22,54% dan operating profit margin 24,14%. Di sini tidak ada gross profit margin ya, karena laba dari saham Tugu ini tidak dikurangi dengan beban produksi ya guys ya, seperti itu. Sedangkan dari sisi dividen di tahun 2024 ini berhasil bagi dividen dengan yield 12,88% dan dividen payout ratio 60%-an. Lalu kita cek dari return on asset 2,5% dan return on equity 7,6%-an. Jadi dari sisi fundamental saham Tugu ini sangat layak ya untuk dijadikan watchlist, di mana net profit margin saham Tugu ini sangat tinggi sehingga memungkinkan untuk saham Tugu bagi dividen lebih besar lagi jika laba bersihnya juga meningkat
dan juga akan tercermin di EPS atau earning per share-nya, seperti itu. Lalu saham Tugu juga termasuk salah satu saham yang rutin bagi dividen sejak dia IPO. Saham Tugu IPO di tahun 2018 dan juga sudah mulai bagi dividen di tahun 2019 guys ya. Jadi 1 tahun setelah Tugu ini IPO, ini langsung bisa bagi dividen. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan saham-saham IPO yang di prospektusnya itu sudah berniat untuk membagikan dividen di tahun selanjutnya. Karena itu berarti saham tersebut yang pertama adalah profitable, yang kedua adalah pengendalinya itu berniat ya guys ya menjadikan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang rutin bagi dividen. Dan tentu saja kita melihat ya contohnya di saham Tugu ini, meskipun pas awal-awal bagi dividen saham Tugunya dividen yieldnya ya tidak terlalu besar ya untuk imbal hasil dividen yieldnya ya teman-teman lihat hanya 1%, 2,7, 3,4% ya guys ya, naik menjadi 4,9%. Seiring dengan berjalannya waktu ya maka sebuah saham yang rutin bagi dividen suatu saat pasti akan bagi dividen dengan yield yang juga besar ya guys ya. Terutama di tahun 2024 juga berhasil bagi dividen yield. Jika kita lihat dari harga kumdetnya itu dividen yieldnya 10,5%-an ya guys untuk saham Tugu pada dividen tahun 2024 ini. Nah, lalu berapa nih untuk dividen yield saham Tugu pada tahun 2025 nanti? Nanti kita akan proyeksikan untuk teman-teman. Oke guys, jadi untuk saham Tugu pengendalinya adalah PT Pertamina guys ya, memegang 58,5%. Lalu ada UOB Kaihan PTL Limited, ini memegang 15,8%. Lalu ada Samsung Fire and Marine Insurance Co Limited memegang 5,2%-an. Jadi untuk porsi masyarakatnya hanya 20,2%. Sedangkan holding composition paling besar didominasi oleh investor asing 27,35%, sedangkan investor domestik hanya 14,15% saja. Jadi untuk lokalnya didominasi oleh investor individual yang jumlahnya semakin meningkat ya mencapai 11,79%, sedangkan investor asing ini paling besar dana yang masuk adalah dari dana sekuritas yaitu UOB Kaihan PTI Limited ya guys. Ini adalah dana dari sekuritas asing ya seperti itu. Sedangkan untuk dana dari perusahaan terpantau ada penurunan sehingga kita lihat ya dari dana pensiun ternyata mengalami kenaikan. Oke guys, jadi untuk jumlah investor di saham Tugu ternyata ada kenaikan ya di bulan Mei dan juga di bulan Juni 2024 sebesar 951 pada bulan Mei dan di bulan Juni bertambah ya 79 investor seperti itu. Jadi cukup menarik ya untuk saham Tugu ini dan juga ternyata banyak sekali yang menghold saham Tugu ini. Oke guys, kita akan proyeksikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan dividen saham Tugu. Dengan EPS full year proyeksi di tahun 2024 ini untuk bagi dividen di tahun 2025, EPS-nya Rp247 per saham guys. DPR-nya kita akan cek ya langsung. DPR-nya adalah 39-40%-an, maka potensi dividen yang bisa dibagikan oleh saham Tugu adalah Rp96-99 per saham. Jadi harga saat ini Rp1.155 per saham, maka dividen yield yang bisa menjadi imbal hasil dari dividen adalah 8-9%-an. Menurut saya pribadi ya, dividen dari sektor finance sebesar 8-9% ini masih sangat menarik. Teman-teman bandingkan dividen saham Tugu dengan dividen dari saham BBRI yang sama-sama di sektor banking and finance ya guys ya. Dividen dari saham BBRI itu hanya sekitar 6%-an saja, sedangkan potensi dividen dari saham Tugu mencapai 8-9%. Jadi untuk teman-teman yang mau membandingkan dividen yield itu bandingkan dengan saham yang berada di satu sektor gitu ya. Untuk banking dengan banking, untuk finance dengan finance, untuk batu bara ya dengan batu bara lagi seperti itu guys ya. Tapi jika teman-teman ingin melakukan diversifikasi di sektor finance, saya rasa Tugu bisa menjadi pilihan yang sangat bagus guys ya. Lalu kita melihat ya untuk pertumbuhan EPS-nya ya untuk growth CAGR-nya di 1 tahun terakhir adalah 3,33%-an ya. Cukup kecil, hanya 3%-an saja ya di beberapa tahun ini. Tapi kita di sini menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value untuk melihat harga wajar dari saham Tugu ini, di mana PBV-nya masih di angka 0,43 kali, sedangkan book value per lembar saham atau BVS ya, book value per share itu sudah berada di angka 2.671 per sahamnya.
Ya, lalu untuk EPS kali 5 sama dengan murah di level 1235. Jadi harga saham Tugu di 1155 tentu saja masih sangat under value. Seperti yang tadi kita lihat dari PER dan juga PBV-nya gitu guys ya. EPS kali 5-nya ya di 1200 pun masih murah ya. Lalu IPS kali 10 sama dengan mahal itu di 2470-an. Sedangkan BVS kali PBV-nya di 1148 ya guys yang mendekati harga saat ini. Oke guys, langsung saja kita lihat ya untuk harga wajar saham Tugu ya di saat ini adalah di harga 2000-an guys. Jadi di harga 2000 adalah angka harga wajar saham Tugu, harga warasnya adalah di 2000-an. Sedangkan harga saat ini di 1155 per saham, maka memiliki margin of safety 42,27%. Untuk saham Tugu sangat menarik guys ya. Menurut teman-teman apakah saham Tugu ini menarik atau tidak? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Oke guys, kalau menurut saya pribadi untuk saham Tugu ini ya kita akan coba kasih summary atau kesimpulan di mana valuasinya masih murah, NPM dan juga OPM-nya juga bagus ya guys ya, cukup tinggi sehingga menjadikan peluang bahwa Tugu kedepannya bisa bagi dividen jumbo. Bahkan pengendalinya sendiri adalah PT Pertamina yang kemungkinan besar juga bagi dividen kepada pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi saham Tugu juga bisa kita kategorikan termasuk ya ke dalam salah satu saham yang akan terus dan rutin bagi dividen untuk kedepannya, dan kemungkinan kecil tidak bagi dividen karena pengendalinya sendiri itu bagi dividen kepada pemerintah gitu guys ya. Lalu dari sisi harga wajar kita melihat juga masih ada margin of safety, maksud saya 42%-an. Dan kita melihat ya dari harga sahamnya juga kita lihat ya sempat turun ke level 1000-an namun langsung bisa naik lagi. Ini menandakan bahwa banyak sekali investor yang mengapresiasi kinerja saham Tugu ini. Karena Tugu juga kita lihat guys ya dari sisi seasonality ternyata di bulan Juli dan Agustus memang rata-rata closing hijau. Sedangkan di bulan September ya ada kemungkinan akan closing merah dengan probabilitas kenaikan yang rendah hanya 33% saja. Jadi untuk saham Tugu di bulan Juli Agustus saya rasa cukup menarik ya. Semoga bisa naik tinggi lagi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.